Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Fashionista berikut desainer lain yang tampil dalam ajang tersebut. Meskipun baru pertama kali memamerkan karyanya di panggung IFW, ia tampak tak main-main dengan koleksinya kali ini. Ronald Moreno merupakan salah satu fashion designer Indonesia yang telah 13 tahun menjajaki karir di dunia fashion dari Batam ke Kepulauan Riau. Berawal dari kecintaannya dalam mendesain busana glamor yang penuh detail dan modest fashion, ia pun juga hadir mengembangkan wastra Nusantara khususnya batik dan tenun Kepulauan Riau. Rancangan Ronald Moreno tersebut untuk semua kalangan baik pria maupun wanita dengan gaya desain yang glamor, elegan dan futuristik. Dari serancangan karyanya kali ini untuk lini wastra batik identik dengan gaya atau style yang eksentrik, berani, glamor, serta tampil beda dengan look desain yang avant-garde, tapi tetap konsisten untuk tidak meninggalkan kesan culture tradisional dari batik itu sendiri. Dengan mengambil tema Juwita Malam, koleksi ini mempresentasikan warna-warni keindahan Kemilau dengan latar motif biota laut bersinergi dengan alam Kepulauan Riau yang dinamis dan modern. Kolaborasi motif yang colorful dengan basic batik warna hitam yang memberikan isyarat bahwa kita baru saja keluar dari masa transisi dunia yang gelap atau pandemik yang saat ini perlahan pasti bangkit kembali ke dunia yang baru penuh warna untuk melanjutkan kehidupan akan datang dengan keyakinan, semangat dan penuh percaya diri dalam padanan desain dan pilihan busana yang glamor dan eksentrik untuk para wanita dan pria yang menginginkan tampilan gaya yang elegan namun tetap menjadi pusat perhatian mengikuti tren yang terkini. Mengambil inspirasi dari kegemerlap bintang malam, elemen ini dihadirkan dalam detail potongan siluet fit body, mermaid, umbrella, rimple, dan atasan yang longgar, serta didukung dengan aplikasi tambahan paet atau beads, rumbai, makrame, serta aksesoris pendukung lainnya, topi, gloves, earrings, agar tampilan akhirnya lebih dramatis. Saya kali ini mengambil tema wastra Nusantara, itu wastra yang saya angkat batik Kepulauan Riau yang bertemakan Juwita Malam. Nah, kenapa saya mengambil tema Juwita Malam? Karena saya terinspirasi, kita baru saja menghadapi dunia yang sungguh kelam, diserang oleh COVID-19. Jadi di sini saya berangkat pelan-pelan tapi pasti kita bangkit lagi dengan kegelapan itu tidak selalu membuat kita mati atau suram begitu saja, tapi kita harus bangkit dengan corak atau motif berwarna-warni. Saya coba mengangkat koleksi Juwita Malam ini yang sangat menurut saya sangat mempesona, dan Juwita itu artinya cantik, mempesona. Itu juga salah satunya saya apresiasikan untuk istri saya karena kita juga baru menikah ya, jadi saya masih tergila-gila mungkin ya, jadi mungkin di situ akan membuat sebuah karya koleksi yang terinspirasi dari berbagai macam apa yang kita pikirkan itu akan keluar dengan sendirinya. Jadi saya mengkolaborasikan apa yang ada di hati dan pikiran saya, keluarlah koleksi Juwita Malam itu. Kita di sini warnanya memang cerah-cerah, berani-berani, dan yang pastinya motifnya kita itu lain dari yang lain. Kita banyak mengangkat biota laut seperti gonggong, ikan, seafood, berbagai macam biota-biota laut kita coba kolaborasikan, dan juga kita coba membuat sebuah karya yang kadang-kadang anak muda generasi milenial, Gen S, Gen Y, Gen Z seperti itu kan suka nggak mau dikasih batik karena dia bilang terkesan kuno, ya klasik dan begitu. Dan di sini saya hadir coba dengan berpikir bagaimana saya bisa menghasilkan sebuah karya yang disukai oleh segala kalangan dan generasi. Total koleksi yang ditampilkan di Indonesia Fashion Week 2023 kali ini saya keluarkan ada 10 look. Nah, totalnya untuk yang master itu saya ada 15, tapi yang ditampilkan 10, dan itu adalah udah dipikirkan secara matang, disusun secara rapi, look-look apa saja yang mau saya tampilkan di sini.
menampilkan koleksi yang terinspirasi dari Bhinneka Tunggal Ika, di mana dalam koleksi ditampilkan mengenakan wastra Indonesia berupa tenun batik dipadukan dengan bahan-bahan lainnya. Untuk warna pun menampilkan warna-warna yang cerah dan segar. Dan saya mengambil tema Unity in Diversity. Saya terinspirasi dari salah satu pilar bangsa negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana dengan banyaknya perbedaan, akan tetapi kita satu kesatuan. Diambil dari inspirasi dari sanalah saya mengambil berbagai material bahan. Tema dalam fashion show yang sekarang itu wastra, akan tetapi saya menggabungkan dengan bukan hanya sekedar batik ataupun juga tenun, akan tetapi saya menggabungkan dengan kulit dan juga jaguar, ada tweed, ada sutra dan lain-lain. Untuk total koleksi kita ada 9, itu bisa digunakan untuk acara formal, akan tetapi bisa digunakan juga untuk acara santai. Jadi itu bisa digunakan dalam berbagai acara, bahkan untuk ke pesta pun juga masih bisa digunakan. Mengusung tema Aruna Binawa, Nayaka memamerkan ciri khas rancangannya. House of Radinindra mengangkat unsur Jawa dalam koleksinya. Kejawaan tak melulu menonjolkan unsur tradisi, tapi juga dapat dikombinasikan unsur modern bahkan masa depan atau futurism. Brand yang fokus dengan budaya berkain dan kita tidak memotong kain batik atau tenun sama sekali, dan dikombinasikan dengan busana budaya barat. Brand ini membawa gaya dekonstruksi yang membongkar kepercayaan lama bahwa tradisionalitas mesti bertantangan dengan masa kini atau masa depan. Nayaka justru menyatukan ketiganya dan membuktikan bahwa budaya Indonesia, khususnya Jawa Surakarta, memiliki tempat pada masa depan. Jadi fashion show dan koleksi perdana saya ini yang bernama Aruna Binawa, itu Jawa kuno atau Sangskerta untuk zaman baru, itu tuh berkonsep Jawa futuristik. Jadi saya tidak memotong kain sama sekali, kain-kain batik, tapi saya kombinasi dengan jas-jas atau atasan-atasan yang didekonstruksi, menghasilkan gaya budaya Jawa futuristik yang saya memang ingin tunjukkan untuk membuktikan bahwa budaya kita itu punya tempat di masa depan. Nah, untuk bahan-bahan atasannya, jas-jasnya, saya memilih semi wool ya, memang karena bahan standar untuk jas, dan untuk bawahannya, untuk batiknya itu saya dari koleksi keluarga, kain-kain batik katun dan sutra yang batik tulis berumur puluhan tahun dari Surakarta. Dan untuk sepatunya ini saya kolaborasi dengan Jovem Studio, jadi saya desain sendiri dan kita kolaborasi untuk produksi sepatu ini, sebuah desain yang terinspirasi dari slop Jawa, tapi kita bikin lebih futuristik saja gitu. Untuk occasionnya memang sebetulnya untuk acara-acara ya, selama ini dari klien-klien House of Radinindra juga untuk acara-acara yang formal, yang penting ya wow. Tapi sebetulnya saya ini dengan House of Radinindra ingin memberikan budaya Indonesia sebuah budaya adibudaya, high culture yang berasal dari kita sendiri. Karena kalau kita ngomongin high culture atau adibudaya yang menyimbolkan status Indonesia, itu masih seperti brand-brand Eropa kan ya. Nah, saya ingin
memberikan sebuah adi budaya yang baru ini dari koleksi-koleksi saya. Gea Resort menampilkan koleksi bertajuk Selamatkan Terumbu Karang untuk Masa Depan guna mengajak semua pihak menjaga dan menyelamatkan terumbu karang. Koleksi ini menampilkan busana perempuan dan lelaki yang semua berwarna, diawali fragmen singkat tentang kerusakan terumbu karang. Seorang model yang diumpamakan terumbu karang tampak terjerat oleh jaring panjang sehingga sulit bernapas dan bergerak. Pada jaring menjuntai di belakang tubuh model, ada sedotan dan barang plastik lain yang tersangkut, menambah isi lautan penuh dengan barang yang bisa mematikan kehidupan makhluk di lautan. Terinspirasi dari kondisi lautan di perairan Indonesia yang penuh sampah, Amanda dan Jana membuat celana panjang, celana pendek, kutang, baju renang, shawl, sarung, kaos, tunik luaran atau outer, sampai gaun terusan panjang menjuntai di bawah tumit kaki. Sebanyak 15 look berwarna biru yang membuat mata segar sekaligus teduh saat melihatnya. Semua busana bermotif terumbu karang dan kerang dalam ukuran besar dan kecil yang dicetak di atas kain chiffon dan rayon yang ringan. Untuk menambah manis tampilan, baju renang terusan dan gaun terusan di bawah dengkul ditutup lagi dengan layer putih dari makrame atau benang katun yang dibentuk dengan teknik kepang. Di ujung busana, makrame dibiarkan terurai sehingga membuat tampilan baju lebih bergaya. Semua koleksi baru karya desainer kembar tersebut memberi sentuhan gaya busana gypsy yang serba bebas lepas bergerak tapi tetap bernuansa modern. Gaya gypsy tampak kental pada gaun panjang tapi longgar. Leher blus bentuk V dipadu bawahan panjang dengan ruffles di beberapa bagian. Ada lagi setelan blus tertutup hingga leher dan rok panjang motif dan warna senada. Sebagai aksen, blus bagian belakang dibiarkan terbuka. Bagian blus tersebut berkibar jika kena angin dan bakal menampakkan ikatan tali yang mempersatukan dua bagian blus tersebut. Seksi tapi tak berlebihan. Dua busana panjang tersebut sungguh sesuai untuk acara agak formal, misalnya menghadiri pernikahan teman atau perayaan ulang tahun. Meski sebenarnya konsep busana Gea Resort untuk berjalan-jalan atau bersantai di tepi pantai dan berenang. Koleksi yang juga dikenakan ketika di tengah liburan, ada acara yang membutuhkan baju lebih cocok dengan suasana acara. Alright, fashionista, see you on the next runway. Bye.
Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.